Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja. Saya seorang praktisi spiritual mind programming. Setelah kemarin, tanggal 15 April kemarin, saya mengadakan seminar tentang rahasia keajaiban doa atau rahasia jalan kaya. Saya melihat ternyata masih banyak permasalahan teman-teman, terkhusus tentang luka batin. Untuk itu, saya memutuskan untuk membuat satu program, yaitu program healing secara online, ya, terapi luka batin, dari mulai pertama hingga bagaimana caranya Anda mempraktekkan terapi luka batin. Nanti saya akan jelaskan semuanya di sana. Untuk itu saya mengajak Anda semuanya untuk mengikuti program healing yang saya adakan pada tanggal 22 April, tepatnya di hari Jumat pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam. Untuk pendaftarannya kamu langsung cek di deskripsi atau cek langsung ke nomor WA yang sudah tertera di layar monitor Anda. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di program healing yang saya adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali hadir video-video edukasi, motivasi dan pengembangan diri. Masih di channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa. Masih kita lanjutkan obrolan kita, para penonton subscriber di seluruh Indonesia dan luar negeri. Pecinta-pecinta Gus Baraja ini, kita akan lanjutkan pembahasan yang menghambat jalur sukses dan kaya. Mas Roni, monitor, Master Roni, silahkan dibuka Mas Roni. Oke. Jumpa lagi bersama kita. Mari kita belajar bagaimana menjadi lebih bahagia dan lebih kaya. Nah, melanjut pembahasan yang kemarin nih, salah satu yang menghambat kita untuk bahagia dan berlimpah, yaitu di mana masih menyimpan luka batin nih. Nah, saya mengilustrasikan luka batin itu seperti ini. Nah, kebetulan kemarin saya nganter ibu saya ke pasar nih, belanja nih. Nah, saat saya nganter mama saya belanja, kan saya membawa barang belanjaan tuh. Oke. Saya bawa-bawa itu. Pertama cuma sekilo, oh masih bisa saya bawa tenteng. 2 kilo masih bisa. 3 kilo masih kuat. Ternyata setelah sampai 5 kilo dan kemudian muter-muter ke pasar, itu ternyata berat juga kayak gitu. Kita tenteng tuh rasanya berat sekali. Nah, ternyata itu sama halnya seperti saat kita itu masih menyimpan luka batin gitu. Mungkin awalnya dirasa mungkin awalnya pedih gitu, tapi mungkin menurut dia nanti berjalannya waktu pasti akan hilang dengan sendirinya. Nah, ternyata beban hidup itu, perasaan kita ya entah itu kecewa, sedih, sakit hati, dendam, ternyata kalau kita bawa terus sepanjang hidup kita, itu membebani hidup kita, makanya kita susah bahagia. Dan ternyata setelah susah bahagia, ya susah juga untuk berlimpah, karena kita membawa beban yang seharusnya tidak perlu, tapi kita bawa terus dalam hidup kita. Nah, kalau kemarin kita membahas terkait luka batin yang ada hubungannya dengan orang tua, nah yang kedua ini adalah luka batin atau beban hidup yang ada hubungannya dengan pasangan nih. Nah, cuma kan kita belum tahu nih luka batin seperti apa sih yang memang ternyata ini mengganjal hidup kita, yang membebani hidup kita sehingga menghambat kita untuk bahagia maupun berlimpah seperti itu. Nah, kita pengen dengar, kita pengen belajar dari guru kita yaitu Gus Baraja. Silakan Gus Baraja. Subscriber semua, ditunggu jawaban hebat dari guru kita Gus Baraja. Monggo, Guse. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisyakirin alhamdulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Terima kasih sekali lagi buat Mas Roni atas pertanyaannya. Ternyata setelah saya pikir-pikir, Mas Roni, ini bisa menjadi penghambat keduanya, Mas Roni. Menghambat keberlimpahan rezeki, menghambat juga proses kebahagiaan melalui jalur cinta, ya kan? Tapi kalau misalkan bicara tentang bahagia kan memang jalur cinta di awal, gitu. Nah, kebetulan konteksnya sesuai janji saya di video kemarin saat diupload,
saya menjanjikan teman-teman terkait tentang luka batin, ya, luka batin yang berhubungan dengan pasangan ataupun yang disebabkan dari pernikahan, gitu. Tapi tarik dulu, mundur dulu. Yang harus disadari, lagi-lagi ini bicara kesadaran ya, karena ilmu tertinggi itu adalah ilmu kesadaran. Harus sadar dulu. Kita iki sopo tuh saja nih dan mau kemana, kan begitu. Tarik mundur. Kalau ada teman-teman hari ini yang merasa pasangannya mengecewakan. Nah, ada hubungannya dengan video kemarin tentang orang tua. Karena melihat proses hubungan yang tidak baik dari orang tua, melihat dengan mata, mendengarkan dengan telinga, merasakan dengan hati, itu malah kita seringnya menarik orang yang sama seperti karakter yang kita tidak sukai. Katakanlah contoh buat ibu-ibu, buat mbak-mbaknya sekarang nih. Karakter suamimu beda tipis dengan ayahmu. Ya sebenarnya sebabnya karena itu. Karena itu. Saya tertarik bahwa Rasulullah pernah mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Jadi sudahlah, nggak usah menyimpan benci kepada orang tua karena itu berpotensi Anda tarik karakter yang tidak Anda sukai menjadi pasangan Anda. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Roni. Nah, kalau belum menikah, katakanlah masih pacaran gitu ya, itu kan pasti yang baik-baiknya aja yang kelihatan, Mas Roni. Iya, ya betul. Kan? Ya kan, kalau khusus buruknya itu akan kelihatan nanti di saat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan gitu. Nah pertanyaannya, ketika sudah nampak buruknya, Anda merasa dikecewakan atau Anda merasa kecewa, gitu. Padahal Andanya harus sadar bahwa pasanganmu itu adalah pilihanmu, pilihan kita. Jadi kita harus bijak, harus adil melihat satu perkara. Tidak hanya baiknya aja yang mau kita terima. Kita kan manusia yang suka nerima yang baik-baiknya aja ya. Kalau yang buruk-buruknya nggak mau terus gitu ya. Jadi maunya dia jadi malaikat gitu ya. Harus lurus, lempeng, baik terus. Kan itu nggak mungkin. Kan gitu. Jelas juga bahwa Allah untuk menaikkan kelas kita itu salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satu caranya adalah dengan Allah memberikan masalah dan kita bisa melewatinya. Akhirnya kita naik kelas secara psikologi, secara manusianya gitu. Balik lagi tadi. Baiknya tok yang kelihatan, yang belum berpasangan secara langsung atau belum menikah nih. Ketika menikah kelihatan buruknya. Pertama, agar tidak timbul luka batin, sudah dipersiapkan sejak dini bahwa suami saya atau istri saya adalah pilihan saya. Jadi saya siap menerima baik dan buruknya. Pernikahan itu menyatukan dua perbedaan. Bukan dua persamaan, bukan. Dua perbedaan. Pertama perbedaannya satu laki-laki, satu perempuan. Ya kan? Beda kepala, beda isi kepala, beda karakter, beda sifat. Ya kan? Beda hobi, beda segalanya lah. Dipersatukan agar kita bisa menerima satu sama lain. Harus bisa menerima. Kalau kita sudah prinsip itu ditanamkan di dalam hati sejak dini, ketika perjalanan pernikahan lalu nampak sesuatu yang tidak Anda sukai dari pasangan Anda sudah siap. Anda sudah siap. Gitu, ya. Nah, dari situlah karena kesadaran itu tidak muncul, akhirnya kecewa yang muncul. Lalu pertanyaannya kenapa istri saya begini, kenapa suami saya begini. Padahal itu memang sudah keputusan dia gitu loh. Sudah dia niatkan di awal harusnya bahwa saya menikah adalah menyatukan dua perbedaan. Ketika saya menemukan perbedaan atau perbedaan prinsip saat perjalanan sebuah pernikahan, itu sudah sedia payung sebelum hujan, istilahnya begitu. Itu untuk mengantisipasi kecewa muncul atau munculnya kecewa. Tetapi kan kesininya ternyata masih banyak banget yang kecewa terhadap sikap atau perilaku dari pasangannya. Yang mereka tidak sadar ketika kecewa itu tertanam, ya, kuat di dalam hati, maka efeknya luar biasa. Bukan positif luar biasanya, tapi negatif. Luar biasanya adalah perpisahan. Saya mau lompat dulu Mas ya. Ketika berpisah, katanya tenang, katanya. Tetapi masih menyimpan luka, menyimpan benci, menyimpan kecewa terhadap mantannya. Lalu menikah lagi. Ternyata sama Mas.
ternyata sama karakternya. Beda orang sama karakter. Benci lagi, begitu lagi. Cerai nikah lagi. Sebenarnya kalau Anda sadar, Anda boleh cross check, mungkin saat ini ada salah satu orang atau beberapa orang atau mungkin semuanya merasakan, iya juga ya. Saya dulu pernah menikah, cerai, menikah lagi, karakternya beda-beda tipis. Mau sampai kapan cerai nikah? Kan gitu. Nah, harus sadar dulu bahwasanya ketika Anda menikah lagi itu disebabkan karena Anda masih menyimpan luka terhadap mantan Anda. Gitu. Kalau menyimpan benci terhadap mantan, berarti secara psikologi, secara hati Anda masih sayang. Anda masih sayang sama masa lalu Anda, masih sayang dengan mantan Anda. Simpelnya seperti itu. Lalu efek berikutnya apa? Efek berikutnya ketika tertanam sebuah kebencian. Efek yang paling parah adalah, ini walaupun tidak cerai ya, yang paling parah adalah akan merusak rezeki. Oh, kalau ini sadar semua, berantem di rumah tangga, rusak ya, benci-bencian, akhirnya rezekinya seret. Rezekinya sempit. Kenapa? Karena vibrasi di dalam rumah atau energi di dalam rumah itu sudah tidak sehat. Energinya energi negatif. Bagaimana bisa energi positif datang? Ya kan? Rezeki itu bisa disimbolkan atau bisa dianalogikan adalah tamu. Bagaimana tamu mau masuk kalau di keadaan di rumah runyam? Gitu. Mas Roni mau masuk rumah saya kalau isinya saya berantem sama istri juga sungkan. Begitu dengan rezeki. Kenapa kok rezeki juga saya analogikan seperti manusia? Karena rezeki itu memiliki atau disifati dengan energi yang positif. Sementara kitanya punya energi yang negatif. Tapi saya rasa semuanya merasakan ini kok. Terutama teman-teman yang sudah berkeluarga. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi itu? Iya, betul sekali. Saya tadi sempat singgung di awal. Dengan menyadari. Itu obatnya. Menyadari bahwa pasangan saya ini pilihan saya loh. Saya yang memilih. Loh, saya dijodohkan kok Gus. Loh, kan kamu ambil keputusan itu. Anda mau dengan keputusan itu. Kan bisa saja Anda menolak. Menolak dengan cara baik, dengan akhlak kepada orang tua. Saya dijodohkan sama orang tua. Bisa saja sebenarnya Anda menolak. Tetapi karena Anda memutuskan iya, Anda harus siap. A dan B-nya, baik dan buruknya. Harus siap. Gitu. Nah, sambil seiring berjalannya waktu, ketika kekecewaan itu muncul, coba ingat-ingat kalimat saya nanti ya. Bahwasanya itu akan berimbas, berefek kepada rezeki. Karena apa? Di dalam hatimu itu energinya, kumpulannya adalah energi negatif. Nah, mengatasinya adalah dengan sadari bahwa dia adalah pilihan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu masih belum bisa dianggap solusi, coba dengarkan beberapa audio terapi. Audio terapi itu bisa ada di YouTube, tapi tetap aja itu nggak maksimal. Nah, itu hubungannya dengan luka batin. Luka hatinya luka. Tadi kan saya sudah kasih tahu luka itu disebabkan apa. Dan pasanganmu datang itu karena apa. Ya, kamu mendapatkan pasangan dengan kriteria atau karakter seperti itu, pasti ada sebabnya. Hukum sebab akibat berlaku di sini. Nah, mendengarkan audio terapi secara berulang untuk menghidupkan kesadaran. Jadi semua itu ada ilmunya. Kalau tidak paham ilmunya, mendengarkan audio terapi juga menurut saya tidak maksimal, walaupun ada beberapa yang memang sudah clear atau sembuh di sana. Gitu. Ini dilemanya di dalam rumah tangga. Ya, kadang-kadang nih Mas Roni, seorang istri sakit hati, kecewa itu disebabkan yang paling sering nih ya, ekonomi. Gitu. Si suami tidak bisa memenuhi nafkah. Sadarilah, selama kamu lihat misalkan nih, suamimu benar ya, jangan kumpulkan dosa di sana. Karena rezeki itu urusan Allah, urusan manusia itu ikhtiar. Kalau ikhtiarnya suamimu itu sudah maksimal, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kau pikirkan, sepertinya di rumah tangga itu Anda juga harus perlu perbaiki pikiran. Pikiran si istri juga harus diperbaiki. Kalau misalkan nih suamimu, kamu beri nasihat, kamu beri semangat, kamu beri cinta kasih, kamu beri kasih sayang. Pasti saat jemput rezeki, itu mudah. Itu mudah. Ya kalau Anda mau bilang saya curhat, silahkan. Karena saya mengalaminya. Benar gak Pak Rosidi?
Pak Rosidi dulu yang sudah berkeluarga. Pak Rosidi ketika benar-benar disayangi sama istri, ya kan? Disayangi, nggak disambati, nggak dikeluhin. Papa yang semangat ya. Rezeki Allah yang ngatur, yang penting papa terus ikhtiar. Atimu ayem nggak? Atine jenengan? Adem banget. Adem kan? Ketika jenengan adem itu kan energinya positif. Nih ibu-ibu nih. Ketika energinya positif, jenengan ada rasa optimis untuk berikhtiar. Perkara dapat atau tidak dapat enggak kok. Istri saya menerima kok. Yang penting kejujuran di dalam hati itu ada. Ini catatan buat ibu-ibu. Catatan buat suami. Harus adil nih Mas Roni. Iya. Harus adil. Harus tengah-tengah ya. Iya. Nanti saya dipikirnya berpihak nih gini. Catatan buat para suami. Ketika Anda punya rezeki, tolong yang benar ngatur keuangan bersama istri. Artinya bagian istri diberikan karena rezekimu menjadi banyak juga bisa jadi disebabkan istri. Karena menikah salah satu pintu rezeki, sebab menikah. Belum lagi sebab anak. Gimana, kok bisa dibilang pintu rezeki menikah? Ya iyalah, tadi Anda bujang sendiri, kemudian ketika menikah kan orang hidup pasti Allah jamin rezekinya. Dan ketahui bahwa istri itu, ya istri yang benar nih, jangan diprotes lagi saya. Istri yang benar adalah istri yang selalu berdoa. Karena kadang-kadang suami lupa berdoa. Suami lupa. Ketika sudah ikhtiar suami lupa. Tapi istri di rumah tetap, ya Allah, selamatkan suami saya, ya Allah, selamatkan rezekinya. Datangkan rezeki banyak melalui tangan suami saya. Gitu. Jadi suami juga harus amanah di sini. Karena pertama istri amanah, rezeki yang kamu dapat juga ada amanah yang untuk diberikan kepada istri. Dan kebetulan nilainya adalah sedekah. Nilainya adalah sedekah. Ketika Anda berinfak atau ketika Anda menafkahi istri Anda, seperti itu. Intinya jawaban saya sangat berpengaruh kepada rezeki. Kalau Anda adem ayem, menjalin cinta kasih sayang, keharmonisan, saya berani pastikan deh. Saya berani pastikan. Di luar mental block Mas ya. Di luar mental block atau belenggu mental, prinsip-prinsip yang salah, saya yakin rezekimu akan sehat dan akan banyak. Asal belenggu mentalnya juga harus dikelirkan. Sebenarnya ini banyak banget komponennya Mas. Selain luka batin, tapi luka batin menjadi prinsip dasar yang harus dikelirkan agar berimbas rezekinya melimpah ruah. Seperti itu Mas. Semoga menjawab. Siap Gus. Nah begini Gus. Sebegitu pentingnya menyatukan kedua energi, suami dan istri. Ya. Memang harus itu disadarin dulu. Ya. Sebegitu dahsyatnya itu mengganggu, menghambat rezeki yang pengen kita raih. Ya. Nah, mungkin atau dari keduanya itu baik suami dan istri kurang rasa bersyukurnya dari satu ke satunya. Suami kurang bersyukur dengan suami kurang bersyukur dengan istri kurang bersyukur dengan suami. Ya, jadi kalau misalkan suami bersyukur dengan kehadiran istri, ya tadi itu saya bilang, Anda harus sadar bahwa pasangan Anda itu adalah hasil dari keputusan Anda sendiri. Ya memang harus disyukuri keberadaan mereka, karena begitu banyak hari ini para ibu-ibu atau mbak-mbaknya ingin menikah aja sulit, ya kan? Ya, ada seperti itu ya. Jadi ketika punya suami, ayo disyukuri keberadaan suami itu. Gitu. Ketika punya anak nanti disyukuri keberadaan anak, karena enggak ada juga orang-orang yang bertahun-tahun nikah tapi nggak punya anak. Ada juga seperti itu. Nah, artinya keberadaan salah satunya di kedua belah pihak itu syukuri. Gitu. Ya kalau sudah bersyukur pasti nggak luka Pak Rosidi. Gitu. Tapi kalau juga nggak punya luka, insya Allah bersyukur dengan keberadaan pasangannya. Seperti itu. Siap. Mas Roni mungkin mau menambahkan Mas Roni. Ternyata ini kan pembahasan yang tidak kalah dasarnya dengan orang tua terkait luka batin itu. Luka batin terhadap pasangan itu 11-12 mungkin sama luka batin sama orang tua. Silakan Mas Roni. Efeknya luar biasa sama. Iya, karena emang sebuah hal yang bagi saya ini perlu dituntaskan ya. Kalau misalkan emang ada luka batin atau perasaan mengganjal terhadap pasangan ini, kalau emang teman-teman pengen berlimpah kaya ataupun bahagia, itu mau nggak mau memang sebisa mungkin tidak ada perasaan mengganjal
atau prasangka yang negatif kepada pasangannya. Karena kalau emang ada perasaan yang negatif kepada pasangannya, ini yang memang menghambat jalan rezeki, menghambat kebahagiaan. Nah, seringkali ini pun terus terulang, artinya kayak perselisihan, masalah dengan pasangan ini terulang karena ada luka batin sebelumnya yang belum beres. Betul. Nah, mumpung nih besok Jumat kita ada program terapi atau penyembuhan luka batin secara online, teman-teman bisa manfaatkan ini karena kalau misalkan kita sering mengalami masalah yang berulang gitu. Misalkan tadi kita sudah sering gonta-ganti pasangan, tapi kok ketemu pasangan yang salah terus. Kemudian contohnya kita punya usahanya kok gagal terus. Kita sudah kerja keras tapi kok nggak kaya-kaya. Nah, bisa jadi itu karena masih ada luka batin di masa lalu yang itu belum dilepaskan. Dan juga bisa karena mungkin kurangnya cinta dalam diri kita. Nah, inilah yang menyebabkan kita susah bahagia maupun suka berlimpah. Nah, solusinya ya kalau misalkan memang teman-teman kesulitan untuk melepaskan luka batin yang dirasakan, ikuti terapi atau penyembuhan luka batinnya, dan juga nanti insya Allah juga ada pemrograman menjadi pribadi yang penuh cinta, nanti bersama langsung dipandu oleh guru kita Gus Baraja, yang merupakan praktisi spiritual mind programming. Nah, besok Jumat 22 April jam 20.30 di Zoom meeting. Nah, hanya dengan 100.000 saja, tinggal klik link yang ada di deskripsi untuk pendaftarannya. Nah, mungkin itu saja dari saya tambahannya. Baik, saya tambahkan dikit. Saya tambahkan dikit Pak Rosidi. Pastinya tidak hanya akan selesai dengan penjelasan saya 20 menit ini ya. Pasti teman-teman punya unek-unek, punya pertanyaan terkait permasalahan konflik di rumah tangga. Dan itu beragam, berwarna, berbeda-beda maksudnya. Nah, itu bisa saya jawab nanti di seminar healing ini atau kelas healing ini, kelas penyembuhan luka batin ini, yang saya akan jawab satu persatu. Insya Allah karena ada sesi tanya jawab juga. Silakan Pak Rusidi. Simak baik-baik para penonton sekalian. Sebegitu dasarnya, sebegitu mengganggunya, sebegitu menghambatnya luka batin yang ada pada diri kita. Kemarin sudah kita bahas terkait sama orang tua, hari ini kita bahas untuk pasangannya. Segera bagi yang merasa bahwa penuh kendala pada diri kita, pasti ada luka batin di sana dan itu perlu dituntaskan. Baik. Simak yang sudah disampaikan Mas Roni tadi dan segera daftarkan diri Anda. Besok tanggal 22 April, Jumat 20.30 akan dimulai. Sekian dari kami. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kita semua. Kita selalu doakan mudah-mudahan semua penonton, subscriber semua sehat, sukses, ajaib, dan berkelimpahan. Kami bertiga undur diri. Saya Rosidi. Saya Roni. Saya Bagus Baraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.